Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki, calon guru penggerak angkatan 8. Saya berasal dari SD Negeri Petunjungan 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bersama dengan fasilitator yang luar biasa Ibu Yayuk Rahayu MPD dan pengajar praktek Ibu Diah Kartika Hapsari SPD. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga perilaku motivasi manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid mempunyai perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal agar dalam diri siswa dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer. Bagi dirinya sendiri, tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Yaitu saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti itu harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan apa yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terus pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Di antaranya yaitu saya menangani siswa yang sering berangkat sekolah terlambat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terus termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena
harus memberikan hukuman atau konsekuensi ketika anak berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan di modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolahan saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Demikianlah pemaparan video dari saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.